Kenalin, aku Faradila Agnia Livia. Aku biasa dipanggil dengan Farah, mahasiswa administrasi bisnis dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya menjadi salah satu peserta MSIP Batch 5 di ruang belajar Akil dengan mengambil divisi program dan layanan penguatan kelembagaan. Saya mendapat penempatan di Kampung Cerdas Ceria, galeri kreatif yang terletak di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Tujuan saya mengikuti MSIP Batch 5 di ruang belajar Akil yaitu mendapatkan pengalaman praktis. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan yang telah saya pelajari di bangku perkuliahan pada lingkungan kerja nyata. Yang ketiga, membangun jaringan profesional untuk kemajuan karir di masa depan. Tugas saya sebagai divisi program dan layanan penguatan kelembagaan yaitu yang pertama, mampu memetakan profil kelembagaan kolaborator dan wilayah binaan yang disasar. Yang kedua, penelitian dan pengembangan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, perancangan dan persiapan program pemberdayaan masyarakat yang relevan. Yang keempat, pelaksanaan program. Yang kelima, pemetaan dampak program masyarakat yang relevan. Yang keenam, dapat bekerja sama dalam satu grup dan lintas grup. Setiap harinya saya memiliki jadwal yang teratur. Saya memulai kegiatan di jam 7.50 WIB untuk menyampaikan rencana pembelajaran di WhatsApp group. Setelah itu dilanjutkan dengan persiapan dan kumpul bersama di galeri kreatif. Selanjutnya, mobilisasi ke tempat kegiatan. Bisa saja di sekolah, posyandu, di rumah warga, atau di TBM galeri kreatif itu sendiri. Kami berkegiatan sampai jam 11.15 dan menyampaikan progres pagi. Kemudian, setelah kegiatan terlaksana, kami dapat beristirahat sampai jam 12.30 dan dilanjutkan menyampaikan roll call. Setelah istirahat, kami melanjutkan kegiatan sesi siang, kembali ke galeri kreatif dan mengerjakan pekerjaan seperti membuat 6 pilar kelembagaan dan lain sebagainya sampai jam 15.40. Kembali menyampaikan progres sore, kami kemudian mengakhiri pekerjaan. Tetapi terkadang kita juga masih mengadakan rapat di malam hari untuk berdiskusi dan menyiapkan kegiatan besok hari yang akan dijalankan. Kendala yang saya hadapi selama magang ini berlangsung yaitu masyarakat setempat mayoritas menggunakan bahasa Madura untuk sehari-harinya. Selain itu, basic jurusan saya bukan di pendidikan, jadi sulit mengendalikan siswa dan mencairkan suasana kelas. Solusinya, saya harus berusaha untuk mempelajari beberapa kosakata dasar agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, saya harus mencari hal-hal yang disukai siswa sebelum mengajar agar kegiatan tidak membosankan. Pembelajaran yang saya dapatkan selama magang di RBA yaitu yang pertama, meningkatkan skill keterampilan digital. Yang kedua, dapat melakukan pengolahan administrasi. Yang ketiga, memahami kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memanajemen waktu dengan baik. Yang kelima, kerjasama tim dan mampu berkolaborasi dengan instansi lainnya. Ini merupakan hasil beberapa tugasku selama magang di RBA. Yang satu, memetakan lokasi Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, yang isinya seperti jumlah RT, jumlah penduduk, dan jumlah dusun, dan lain sebagainya. Kedua, pemetaan 6 pilar kelembagaan galeri kreatif seperti penerima manfaat yang tepat, kolaborasi yang relevan, dan lain sebagainya. Selain itu, yang ketiga, pemetaan program dan layanan seperti menjadwalkan setiap kegiatannya di setiap minggu agar jadwalnya teratur dengan jelas. Selain itu, yang keempat, saya harus membuat modul kegiatan galeri kreatif yang berisi tentang penjelasan rencana susunan program yang akan dijalankan nantinya. Yang kelima, tugas saya membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ galeri kreatif dibuat seusai program berjalan, yang isinya ada absensi, kesan pesan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, saya membuat laporan rekapitulasi pengadaan buku anak yang berisi nama buku, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Kesan saya selama mengikuti magang di ruang belajar Akil sebagai divisi program dan layanan penguatan kelembagaan telah memberikan wawasan mendalam
tentang strategi pembangunan organisasi. Melalui magang ini, saya tidak hanya memperoleh keterampilan praktis, tetapi juga memahami pentingnya inovasi dan adaptasi dalam memperkuat kelembagaan. Pesan saya selama mengikuti magang ini adalah betapa krusialnya peran kolaborasi dan dedikasi dalam penciptaan dampak positif yang berkelanjutan dalam pengembangan kelembagaan.